Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 4 Kota Serang dan Dewan Guru beserta staf TU yang saya hormati. Dan teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkah dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Satu, sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang bisa terurai dan membusuk. Misalnya sisa sayur dan buah-buahan, makanan, sampah dapur dan sampah kebun. Dua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alami. Contohnya kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kaca, kaleng, dan lainnya. Sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah beracun dan reaktif cukup membahayakan bagi kesehatan dan kehidupan organisme lain, misalnya cat, pestisida, baterai, dan sampah rumah sakit. Namun sampah yang disediakan hanya dua, yaitu basah dan kering, sehingga harus dipilah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang pencemaran lingkungan. Kita tahu bahwa lingkungan merupakan tempat hidup bagi semua makhluk hidup. Agar hidup kita nyaman, salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita mulai dari hal kecil, contohnya membuang sampah pada tempatnya. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga bisa menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan. Bisa juga dengan mulai memilah sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sebagai informasi, berikut jenis-jenis sampah. Satu, sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang bisa terurai dan membusuk. Misalnya sisa sayur dan buah-buahan, makanan, sampah dapur, dan sampah kebun. Dua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan jenis sampah yang tidak bisa membusuk dan terurai secara alami. Contohnya kardus, kertas, plastik, karet, tekstil, kaca, kaleng, dan lainnya. Sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah beracun dan reaktif cukup membahayakan bagi kesehatan dan kehidupan organisme lain, misalnya cat, pestisida, baterai, dan sampah rumah sakit. Namun sampah yang disediakan hanya dua, yaitu basah dan kering, sehingga harus dipilah. Pencemaran lingkungan tidak hanya disebabkan oleh sampah saja, tetapi juga bisa disebabkan oleh kendaraan bermotor dan gas pabrik. Polusi udara adalah salah satu contoh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan asap pabrik. Polusi merupakan keadaan yang tidak ramah terhadap kesehatan tubuh manusia atau untuk makhluk hidup lainnya. Polusi ini selain bisa membahayakan alam, juga bisa membahayakan kesehatan manusia dan membahayakan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan kita sehingga polusi tidak terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data tingkat polusi udara tertinggi di Indonesia, Kota Serang menempati posisi ketujuh setelah Kota Denpasar dengan 80 poin. Kota Denpasar, Bali, dan Kabupaten Serang, Banten sama-sama memiliki kualitas udara sebesar 80 poin atau masuk kategori moderat. Supaya upaya individu yang dapat kita lakukan secara langsung untuk mengurangi polusi udara berupa: satu, memilih tempat tinggal di luar perkotaan atau di pinggiran kota. Dua, tingkatkan penggunaan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. Tiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan naik sepeda, jalan kaki, atau sepatu roda inline ke kantor. 4. Tanami pohon dan tumbuhan hijau di lingkungan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih? Caranya dengan disiplin diri. Kita disiplinkan masing-masing untuk serius menjaga kebersihan lingkungan. Realisasinya misalnya dengan membuang sampah selalu ke tempat sampah. Kemudian selalu menyiram kamar mandi atau WC dengan sempurna setelah buang air kecil maupun besar. Selanjutnya, jika melihat sampah tercecer, kita bersedia memungut dan membuangnya ke tempat sampah. Semoga dengan adanya naskah pidato tentang pencemaran lingkungan di atas, sahabat bisa lebih menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun kebersihan lingkungan tempat tinggal sahabat. Dengan kita menjaga kebersihan sekolah dan tempat tinggal, maka akan tercipta kenyamanan dalam belajar dan ditempati, sehingga kegiatan belajar di kelas pun terasa menyenangkan.
Demikian pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.